bukan di depan masjid tapi ya orang masjid kan itu. Sehingga kalau ngomong ada di masjid itu jadi masjid jadi rumah kedua. Apa sih yang menjadi alasan kita terus jam 3 sampai jam 6 nggak bisa ke masjid untuk bersama-sama untuk bahasanya mau kirim proposal sama Allah? Nah, itu yang kita lakukan. Kirim proposal sama Allah, saya nggak bisa jam segini. Nah, memang sudah ada yang kerja tuh jam segitu kan belum ada gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan, tapi itu bentuk komitmen. Dan yang kami lakukan, jadi awal kita bikin masjid itu, ya kami lakukan ya wis tilawah 5 juz sehari, puasa Senin Kamis, terus istighfar 1000 kali saat sahur, terus kajian subuh, belum ada ustadznya, nonton YouTube, ustadz YouTube. Terus yang penting orang kantuk semproti kan gitu. Ini bentuk apa ya? Ini sekolahnya kita, pelamar kerjaan biasanya kan gitu. Ya, nanti kalau insya Allah kalau Allah terima lamarannya kita akan dikasih job desk. Bukankah yang datangin jamaah ya Allah ya, yang datangin duitnya siapa? Ya Allah, datangin job desknya ya Allah. Harus kita yakin itu dulu. Dan kami lakukan itu dulu ya. Benar-benar nol masyarakat itu tidak tahu ini masjid orang kita tidak bikin bangunan ya, bangunan toko terus diwakafkan terus jadi masjid gitu aja. Tidak ada menaranya, tidak sibuk untuk bikin memperindah bangunan dulu enggak. Fokusnya adalah apa? Kalau meneladani Rasulullah ya bikin masjid itu ya fungsional, fungsinya. Kadang bangunannya besar, fungsinya enggak ada kan mungkin. Ibarat investasi itu kalau kita mau bisnis, pengennya kan cepat balik modal, pengennya tokonya buka 24 jam kan gitu. Sementara kita udah punya masjid yang valuasinya ratusan juta atau miliaran, bukanya cuma jam 5 sholat 5 waktu aja. Setelah itu tidak ada apapun yang dilakukan kan. Nah terus tapi kan udah ada duitnya. Nah masalahnya itu jam 3 sampai jam 6 kan nggak perlu duit, iya kan? Dan itu kenapa kalau dipilih jam 3 sampai jam 6 ini golden time. Jadi kita sebutnya STTB, subuh, tilawah, tahajud berjamaah. Kenapa kalau subuh ini golden time, waktu emas? Waktu emas subuh, orang menegakkan subuh itu berat kecuali orang-orang yang memang komitmen. Dan insya Allah orang-orang yang terbebas dalam hatinya kemunafikan kan. Terus yang kedua subuh, tilawah. Kenapa kalau tilawah? Tilawah ini karena Al-Quran, kita butuh mukjizat dalam dakwah ini. Butuh perlindungan. Apa? Ya Al-Quran. Kami pernah ditanya sama Ustadz itu, kamu dakwahmu itu mau level apa? Level lokal, level nasional, atau level internasional? Loh apa bedanya? Bedanya amalannya. Amalan apa? Tilawahnya. Kalau antum dakwahnya mau cuma dakwah lokal lah, cuma Klaten misalnya gitu ya, 1 juz sehari harus kamu tahu. 1 juz. Kalau kamu tingkatnya nasional Indonesia 5 juz sehari. Kalau kamu tingkatnya internasional 10 juz sehari. Terjilani kan. Loh para sahabat itu 10 juz sehari loh. Semakin apa atau itu kan. Oh iya benar juga. Kita coba. Sehari 5 juz. Habis sholat tuh 1 juz, habis sholat 1 juz. Tahajudnya 1 juz 1 jam. Itu tahu-tahu telepon. Ini Was mau mampir ke Jogja, pengen ke Masjid Muslim ini, sangat ngundang. Sudah datang lagi dan sebagainya. Keajaiban kayak aneh. Al-Quran ini mukjizat, keajaiban, menaklukkan gitu. Tahu-tahu kita masjid itu belum ada izinnya sampai sekarang, nggak pernah ngajuin izin, masyarakat menerima. Bahkan sampai kecamatan ngasih penghargaan, di kelurahan, Pak Lurahnya umur sana ada masjid dipromosikan gitu. Ini yang kerja siapa? Hebatnya kita apa kan gitu ya kan? Jadi meyakini Ustaz, ini kan hajatnya Allah bukan hajatnya kita. Kita kan cuma bekerja. Yang notabene tidak mampu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kita ya la haula wala quwata illa billah. Wah kalau jenengan tadi berbekalnya sini mau belajar teknis nggak ada hebat-hebatnya tesnya kita. Apa yang dilakukan sih untuk bikin pasar bahagia ini? Alah kabeh iso niru ya gitu. Gampang. Tapi apakah bisa istiqomah? Apakah bisa kemudian
dia dapat soulnya atau enggak itu kan ya tergantung niatnya kan gitu. Kadang kalau tidak didasari akar yang kuat paling 2 bulan 3 bulan ngelakuin udah kesel ya, capek ya, wis sebulan pisan wae, wis 2 bulan pisan, wis tahun pisan wae, wis yo kayak gitu. Karena dakwah itu banyak setannya. Banyak setan. Setan manusia. Oke setan kalau kita tidak mendasari mengilmui fikih dakwah ini ya wis oke melipire lah. Karena dakwah ini lorong gelap, ujungnya belum jelas, kemenangannya itu belum kelihatan. Kanan kirinya jurang, oke musuhnya, koncone nggak banyak. Ya. Terus ngentake waktu, ngentake duit, wis oke. Menciptakan kekecewaan kalau berharap sama manusia. Ya. Akhirnya nggak bos di undangnya jadi bujune sama dakwah orang gawa duit bari ini ya bisa kan gitu ada lagi dakwah gue opos biasa wae lho kaya liyane ya gitu karena setan itu sebenarnya menggunakan perempatan gizi-gizi nggak akan rela setan nggak akan rela maka penguatan itu bukan mingguan bukan bulanan hari ya. Untuk penguatan itu ya tadi subuh, kenapa subuh? Ya tadi yang waktu emas. 2, kenapa tilawah? Karena Al-Quran itu mukjizat. Yang ketiga kan STTB. Yang kedua adalah tahajud. Kenapa tahajud? Tahajud itu dalam sebuah hadis disampaikan tinggalin ramu mas. Tahajud disampaikan bahwa itu bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya dan tidak pernah lepas dari sasaran. Tahajud. Jadi pasukan Al-Fatih yang disampaikan Rasulullah itu sebaik-baik pasukan itu ya pasukan tahajud itu. Walau sing tahajudnya bolong-bolong ya nggak dipakai dia sebagai pasukan perangnya kan gitu. Intinya apa ini tahajud dan witir itu ya senjata pejuang dakwah. Terus kemudian berjamaah. Kenapa berjamaah? Memang afdolnya tahajud dilakukan sendiri-sendiri. Tapi biasanya kalau yang sendiri-sendiri ya lakuin atau enggak kan gitu ya. Nah ini juga berjamaah bareng-bareng ya, apa namanya serius melakukan ini bareng. Jadi di sini ada setiap berarti tahajud 1 juz tahajudnya. Tahajudnya itu kalau tentara yang jaga rumahnya Pak Jokowi aja mampu kok berdiri upacara 1 jam jaga rumahnya Allah. Masalah sejam mampu bahasanya kan. Ini big way. Kita bicara yang 95% tadi sebelum nanti ngomongin teknis gitu ya. Karena terkadang kalau kita sudah langsung ngomong teknis, pengharapannya kita itu kalau antum copy paste di sini langsung hasilnya sama. Lu belum. Nah rezeki dari Allah. Antum bisa jadi melakukannya nggak lebih baik dari kita, hasilnya lebih bagus, bisa saja kan itu bahasa Allah. Jadi fokus kita bukan di ranah hasil, bukan di ranah apresiasi orang itu banyaknya jamaah, itu enggak. Jadi Allah tidak akan menanyakan sama kita ngurus masjid atau ngurus dakwah jamaahmu berapa, kamu sudah mengislamkan orang berapa, enggak. Lo yang memberi hidayah siapa sih? Allah kan. Rasulullah aja pengen pamannya mau masuk Islam aja, Allah tidak kasih ya enggak kan. Karena apa? Fokus kita adalah ikhtiar maksimal. Dan selebihnya apa? Tawakal. Hasil jangan pernah kecewa. Allah mesti akan ngasih ujian. Ya, kadang menang, kadang kalah. Kadang ya waduh, kita kok minus. Kadang ya gue dikasih menang orang sehingga duit dan macam-macam kan. Tapi apa? Allah itu tidak akan menanyakan banyaknya jamaah, banyaknya ini enggak. Allah yang tanyakan kamu waktu berdakwah itu sabar dan istiqomah enggak? Tanda orang enggak istiqomah, enggak harus sabar, dia orang yang kecewa dengan dakwah. Saat sudah ngeluarin duit, saat sudah kerja mati-matian, siang awal sore kok enggak ada yang ikut, bikin pasar bahagia kok enggak ada yang datang, ini gimana gitu, padahal gelontor duit dan sebagainya. Saat itulah dakwahnya gagal. Tapi saat kita udah maksimal nggak ada yang datang, mungkin malah dibubarkan orang yang nggak suka, mungkin kan itu yakini dan sebagainya. Tapi kita nggak menyerah,
Kalah nggak apa-apa, tapi menyerah nggak apa-apa. Kalau kalah kan di luar kuasa kita. Itu suka-suka Allah. Kalau kita memang nggak punya kekuatan yang bisa mengatasi problematika masyarakat kok kan, ya tidak apa-apa. Masyarakat belum gitu, tapi kita yang dinilai Allah itu adalah nyerah atau enggak. Selama kita tidak nyerah, cari lagi, cara lagi kan gitu terus tugas. Rasulullah ketika berangkat ke Taif, apa yang terjadi? Dilempari kan, sampai berdarah. Apa yang disampaikan Rasulullah sama Allah? Bukan dia mengeluhkan, ya Allah umatku susah amat, ya gitu enggak gitu ya. Terus diajak, ini kok tuh ngeyel kan gitu ya. Enggak gitu kan Rasulullah sampaikan, ya Allah maafkan sedikitnya strategiku, maafkan aku yang tidak mampu mengajak saudara-saudaraku kan itu. Jadi yang dia keluhkan itu dirinya, bukan qadanya Allah, bukan takdirnya Allah. Itu kan dia kemudian dilempari, dikatakan gila dan sebagainya, itu kan takdirnya Allah yang kuasa kasih. Jadi ya terima saja. Tapi apa yang diadukan sama Allah, maafkan ya Allah, kurang strategi, kurang, ganti strategi lagi lah caranya itu. Jadi ranahnya kita adalah ikhtiar dan doa, selebihnya tawakal. Ranahnya Allah hasil itu ranahnya Allah kan. Gak usah kita pikirkan. Perkara nanti sudah bikin pasar bahagia, ternyata kok nggak ada yang datang sekali dua kali, jangan berhenti. Ya apa-apa, wong loro, wong telu, wong 10 pun kita, karena niatnya bukan untuk manusia, niatnya kita kan transaksi sama Allah. Ibarat kita lagi bikin dagangan, yang dagangan itu siap untuk dibeli sama Allah. Ini tijarah yang disampaikan Allah, tijarah tidak akan pernah berdagang sama Allah gitu ya. Wong apa aset-aset yang diberikan Allah sama kita itu modalnya diberikan Allah loh, untuk berdagang. Coba kurang baik apa? Allah mau berdagang membeli barang kita, modalnya dikasih dulu ya kan. Barang dagangannya kecil, nggak butuh banyak barang dagangannya, tapi butuh Allah itu butuh yang ikhlas aja. Ya, jadi satu saja amalan kita yang ikhlas dan istiqomah, udah itu diberi dengan surga sama Allah. Jadi Allah nggak akan tanya banyak apa yang kamu sudah gelontorkan, ini sebanyak apa programnya ini. Hebat apa untuk minimal satu amalan itu kamu istiqomah dan sabar. Karena mesti diuji, karena Allah yang janjikan ujian. Jangan kamu mengaku beriman tuh. Padahal tadi syarat orang makmurkan masjid yang pertama beriman ya. Kita aku beriman ya Allah. Nah, tipikal orang beriman adalah ciri-cirinya apa? Dikasih ujian. Ujian itu ujian, belum tentu juga ujian dari sisi nyawa atau apapun, diusir gitu kan. Tapi was-was. Kalau gini gimana ya? Jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu. Itu juga ujian. Dan biasanya akhirnya baru diuji segitu saja dan lipir lah. Terus dakwah ke marai repot, marai orang waktu mau keluarga, wis tak. Yang gue tak. Kalau ya sesuk ya aku kapan-kapan ya melu ya wis dinasi. Jadi kalau yang memang di sini kita itu full time full. Saya juga pengusaha. Tapi buat saya usaha ini rasanya tidak mengalahkan perjuangan saya untuk kemudian berjuang dalam dakwah. Besok kita ya 10 hari 34 masjid di Jabodetabek kita berangkat ke tanggal. Saya tinggalkan anak istri, tinggalkan bisnis, tinggalkan sana ngomong di masjid-masjid gitu kan. Mengamankan, yo udah mulai bulan Ramadan ini udah deket nih, ayo kan gitu. Ya kalau di ngomong ya keuntungan dunia, mending ngurusin bisnis ya, kalau profitnya kan gitu ya. Tapi kalau kita punya big way bahwa kita berdagang sama Allah ini, bisnis itu begini. Saya terinspirasi dengan tadabbur dari seorang ustadz yang menyampaikan begini. Dan di Al-Quran disampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan timpakan ujian di luar batas kemampuan manusia. Jadi ujian yang sama terjadi sama kita itu selalu levelnya itu kan, kalau bicara 100%, ya pasti 100%. Tapi kita kan ada di atasnya itu ya, kemampuannya bisa melewati. Nah, indahnya itu apa? Kita tuh bisa milih ujian kita. Maksudnya begini, kalau kita kemudian sibuk
habis-habisan diuji dalam ketaatan dalam perjuangan agamanya Allah, Allah kan mudahkan di semua urusan yang lain. Karena itu janji Allah, intan surullah yang suruh. Kalau kamu tolong agamanya Allah, maka aku akan menolongmu kan gitu. Jadi bagian dakwah untuk bikin perjuangan sedekah ini kan dalam rangka menolong agamanya Allah. Berarti apa? Allah pasti akan tolong urusan kita yang lain. Jadi kalau waktu kita habis berdakwah, bisnis kita dimampukan sama Allah. Caranya orang sebenarnya dagangannya ya orang sing lirik, Allah datangkan malaikat orang sing tukuan gitu ya. Mungkin jatah ikut dunia anak bojone do loro-loroan, dibikin sehat sama Allah. Kasihan ini berjuang tuh agama, aku capek-capek dia, masuk tak tambahi ujian lagi, ora pantes dia, ora mampu lah kan gitu ya. Maka totalitas dalam dakwah ini jangan nunggu kita tidak punya masalah, jangan nunggu kita itu punya waktu lapang, gak akan apa-apa. Karena untuk ngurus bisnis juga akan diuji di bisnisnya, ngurusin keluarga juga akan diuji di keluarganya, ya kan? Ngurusin pekerjaan juga akan diuji di pekerjaannya. Mending ngurus dakwah, diuji dalam dakwah kan kita udah ngerti ujian dakwah itu kayak apa kan gitu ya. Daripada ujian bisnis ngerti-ngerti bangkrut misalnya kan lah repot kan. Islah bismillah yang itu tetap dijalankan, tapi tidak melebihi prioritasnya daripada ngurus dakwah. Saat panggilan dakwah itu hadir totalitas, saat Allah udah kasih amanah lakukan gitu kan. Ini udah terwujud nama pejuang sedekah Indonesia, ini udah amanah ini. Tinggal antum menyikapinya aja bagaimana. Mau totalitas atau enggak gitu. Nah, totalitas bukan nanti apakah parameternya 8 juta tadi terus belum total ya. Yang tahu antum sendiri bukan saya. Apakah yang di sini yang infaknya ratusan juta terus menandakan kita sudah total? Ya belum tentu juga. Allah aja yang tahu sama diri kita. Nah, ada menempatkan diri kita itu di mana kan? Ini bicara big why besarnya. Nah, nanti sebelum kemudian apa kita bicara hal-hal teknis tadi yang menopang datangnya ikhtiarnya. Wah, ikhtiarnya dunianya juga mantap, sunatullahnya, big way-nya juga kuat, kan menghasilkan buah-buah tadi. Gitu. Kalau kita memaksakan nyantelin buah di pohon yang tidak berakar kuat dan berbatang kokoh ya mengroboh sebentar aja kalah. Kan sering kan kita dakwah kebiare ya saat Ramadan terus lebaran habis itu pleng untuk manasi lagi lama gitu. Nunggu momen lagi masih stres kan. Masjid juga seperti itu. Ramadan ramai, lebaran terus Ramadannya masih pengurus masjidnya pulang apa ya? kayaknya isi Abdul lah lu isi Ramadan isi suwi ya. Itu berarti dia tidak mempelajari fikihnya, mempelajari akarnya dulu dan mulai dari akarnya ya banyak dengan cara apa? Ya tadi ngelamar kerjaan menjadi hambanya Allah yang profesional. Artinya apa? Ya yang kita perjuangkan adalah kedekatan kita sama Allah. Maka tadi muncul STTD tadi. Kita di sini ada Real Marbot Academy sama Real Marbot Trainer. Jadi tipe marbot yang kami bikin itu ada 2 tipe marbot. Marbot yang pertama adalah marbot seperti Bilal bin Rabah dan Abu Hurairah. Ya tipikalnya berhikmat, keilmuan dan ya melayanilah di masjid ya, tidak kemana-mana. Ya. Tapi ada juga marbot yang seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Yang ini sing golek duit ya dengan ya dengan cara apa? Berdagang. Jadi bukan tidak boleh ya kita donasi ya boleh saja. Tapi kalau apa yang dilakukan Rasulullah kan sekedar saja. Yuk siapa yang mau sediakan hartanya maka punya hartanya untuk perjuangan. Ayo saya kan begitu. Tapi tidak disibukkan begitu habis waktunya untuk memikirkan cari donatur gitu.
Dan Rasulullah mentreatment Bilal bin Rabah yang tidak punya duit dengan Utsman bin Affan yang kaya raya, sama nggak? Apakah Rasulullah ini lebih mulia? Ini kan nggak kan? Nah, terkadang kita lebih memuliakan orang yang punya duit, karena kan harus jamu, di treatment. Jadi, tapi nggak sewajarnya. Kalau sewajarnya sih nggak apa-apa. Nggak sewajarnya itu artinya apa? Kita mengharapkan biar kayaknya kalau nggak ada dia tidak bisa jalan gitu. Padahal kalau nggak ada Allah kita nggak bisa jalan.